Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Sinta. Ibu di sini merupakan salah satu guru BK di sekolah ini. Oh, iya. Tapi pakai nama saya? Ya, kamu bisa kan dari kelas MPLB 2? Oh, iya. Sebelumnya, apakah Ibu boleh tahu kamu datang ke sini atas dasar kemauan sendiri atau ada orang lain yang menyuruh? Terus kemana sendiri? Oh iya, apakah kamu pernah masuk ke ruangan ini untuk melakukan proses konseling? Oh ya, sebelumnya apakah kamu merasa nyaman di ruangan ini? Mungkin pintunya sudah Oh ya, tunggu sebentar ya, Ibu tutup dulu pintunya. Hati. Nah, pintunya sudah Ibu tutup. Apakah Nak Nifta ini sudah merasa nyaman? ya. Baik, sebelum itu Ibu ingin menjelaskan secara singkat terkait konseling itu sendiri. Nah, konseling merupakan salah satu bentuk layanan untuk membantu siswa yang sedang mengalami kesulitan ataupun mengalami permasalahan untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan ataupun kesulitan yang ia alami. Nah, untuk sampai sini apakah Nak Mifta ini sudah mengerti? Ya, Bu. Nah, setelah mengetahui tadi konseling itu apa, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit peran kita untuk proses konseling ini. Nah, di sini Ibu berperan sebagai konselor yang mana akan berusaha untuk membantu Anita ini menemukan jalan keluar dari permasalahan ataupun kesulitan yang sedang Anita ini hadapi. Nah, Anita ini berperan sebagai konseling yang mana sebaiknya aktif dalam mengemukakan semua permasalahan yang dialami dan kita dapat berbagi kemungkinan jalan keluar yang untuk masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi Nafita ini. Apakah Anda sudah mengerti? Ya, Bu, saya sudah mengerti dan insya Allah saya akan mengerti. Tapi apakah pembicaraan ini akan diketahui oleh orang lain? Nafita ini tidak perlu khawatir terkait hasilnya akan diketahui oleh orang lain karena insya Allah Ibu akan menjaga rahasia Nafita ini. Dan perlu Nafita ketahui bahwa dalam konseling itu ada yang namanya asas-asas yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan dan keterbukaan. Nah, insya Allah Ibu sebagai konselor akan berusaha menjaga rahasia dari Nafita ini. Dan di sini Nafita sebagai konseling harus terbuka agar nantinya kita bisa dengan mudah menemukan jalan keluar ataupun solusi dari permasalahan Nafita ini. Jadi untuk itu Nafita ini tidak usah ragu untuk mengungkapkan hal-hal yang terkait dari masalah Nafita. Baik. Sebelum itu, Ibu ingin menanyakan kepada Nafita, apa yang Nafita harapkan setelah proses konseling ini? Saya menunggu masalah yang sangat besar sekarang menemukan jalan keluar yang terbaik untuk menghadapi masalah saya. Nah, sebelum itu Ibu ingin membuat kesepakatan waktu dengan Nafita. Proses konseling ini akan membutuhkan 2-3 kali pertemuan dengan durasi setiap pertemuan yaitu 40 menit. Apakah Nafita setuju? Iya, Bu, saya setuju. Jadi perasaan Nafita saat ini bagaimana? Begini, Bu, sebenarnya saya punya masalah yang ingin saya selesaikan dan masalah ini sangat mengganggu saya dan saya ingin segera menyelesaikan masalah itu dan masalah itu membuat saya tidak merasa nyaman. Kalau boleh tahu masalah apa yang sedang Nafita ini hadapi sehingga hal itu terlihat sangat mengganggu Nafita? Jadi begini, Bu, saya memiliki masalah sering tidak masuk kelas. Bahkan saya dikatakan menaik kelas bersyarat karena masih memiliki nilai yang belum tuntas. Jadi saya harap Ibu bisa membantu menyelesaikan masalah saya. Oh, jadi Nafita ini merasa tidak nyaman akan hal masalah yang sedang Nafita ini hadapi. Ya, benar, Bu. Ibu paham apa yang Ibu rasakan saat ini.
ini. Oleh karena itu, Ibu meminta Nifta ini aktif serta terbuka dalam proses konseling ini. Ya Bu, maka dari itu saya sangat berharap Ibu dapat membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya saat ini. Ya, nah Ibu akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan Ibu. Yang penting sekarang kita bisa bekerja sama untuk menemukan solusi dari permasalahan yang kita ini hadapi. Ya Bu, semoga masalah saya dapat cepat selesai. Amin. Jika kamu aktif dalam proses konseling ini, tentunya kamu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Bahkan hal-hal kecil pun bisa kita tidak sadari bahwa hal itu merupakan sebuah petunjuk akan sebuah solusi. Jadi, kita tenang dulu. Insya Allah semua permasalahan akan menemukan solusi. Baik Nak, berhubung karena proses konseling kita ini memiliki waktu terbatas yaitu 40 menit, semoga kita dapat memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Iya Bu. Jadi bisa Nak jelaskan lagi terkait masalah yang Nak hadapi saat ini? Jadi begini Bu, saya memiliki masalah terkait kehadiran saya Bu. Saya sering tidak masuk sekolah, bahkan hingga bolos. Selain itu, saya juga dinyatakan tidak diterima secara bersyarat. Bisa Nak jelaskan kenapa Nak ini sering bolos bahkan tidak masuk ke dalam kelas? Karena saya merasa bosan dengan mata pelajaran tertentu, sehingga saya lebih memilih untuk tidak masuk kelas bahkan hingga bolos. Jadi Nak ini memiliki masalah terkait bidang belajar, yang mana Nak ini mudah merasa bosan akan mata pelajaran tertentu dan hal itu merupakan kurangnya motivasi dalam belajar. Ya, seperti itulah Bu. Nah, jika Nak merasa bosan saat belajar, biasanya apa yang Nak lakukan? Biasanya kalau saya bosan saat belajar, saya memilih untuk tidak ikut belajar dan atau tidur. Apakah Nak pernah melakukan hal lain ketika merasa bosan? Tidak Bu, saya kalau merasa bosan, saya akan memilih untuk bolos saja Bu. Baiklah, apa yang Nak rasakan Ibu paham, tapi apakah Nak tahu kalau perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang tidak baik? Tahu Bu. Nak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan itu merupakan perilaku yang tidak baik. Jadi selanjutnya coba Nak pikirkan kira-kira apa yang Nak lakukan untuk mengatasi perilaku itu. Mungkin saya akan mencoba hal yang saya sukai saat belajar, seperti mendengarkan musik. Saya akan berusaha fokus saat guru mengajar di kelas. Kalau saya mengantuk, saya akan izin untuk mencuci muka. Mungkin seperti itu Bu. Ya, apa yang Nak katakan benar. Nak bisa mencoba hal-hal yang Nak sukai ketika merasa bosan, selama hal itu tidak mengganggu pembelajaran. Atau untuk meningkatkan motivasi belajar Nak bisa mencoba belajar dengan teman dekat Nak ataupun mengulangi materi pembelajaran sebelumnya, atau mungkin bisa meringkas pembelajaran sehingga mudah dipahami. Baik Bu. Nah, jadi bagaimana perasaan Nak saat ini? Saya merasa cukup lega. Saya sudah tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, syukurlah kalau Nak ini sudah cukup merasa lega dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak terasa waktu kita hampir habis, sebaiknya kita akhiri pertemuan untuk saat ini. Baik Bu. Nah, baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, boleh Nak ceritakan apa yang Nak ini dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Baik Bu, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan saat ini merupakan hal yang tidak baik. Untuk mengatasi perilaku membolos dan meningkatkan motivasi saya untuk belajar, saya bisa melakukan hal yang saya sukai seperti mendengarkan musik, dan saya juga bisa meminta teman saya untuk menjelaskan materi yang saya tidak sukai dan saya tidak pahami, atau belajar dengan teman terdekat saya. Nah, betul sekali. Yang terpenting sekarang Nak ini bisa menemukan solusi dari masalah yang Nak hadapi. Oleh karena itu, Nak sekarang harus rajin masuk kelas agar nantinya tidak tertinggal dari teman-teman kelas yang lain. Baik Bu.
Nah, sudah saatnya kita mengakhiri pertemuan ini. Jika ada masalah, jangan ragu-ragu untuk datang kembali ke ruangan ini, menemui ibu ataupun guru BK yang lainnya. Insya Allah kami siap membantu Nak Miftah ini. Ya Bu, makasih telah membantu saya. Ya, senang membantu Nak Miftah. Silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan dari kami. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Bu, makasih. Ya.